Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama siapa nih? Sama Ibu. Iya. Nih kegiatan kita sebelum tidur. Ibu mau dongeng untuk kakak. Untuk kali ini ibu mau dongeng tentang apa kak? Hewan-hewan yang berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran teman-teman. Nih udah belikan ya serinya. Ada tentang paus yang menelan Nabi Yunus. Kemudian ada apa kak? Ayo. Gajah. Gajah apa ini? Abraha. Gajah pasukan Abraha. Kemudian ini ada Ular. ular apa nih? Mukjizat Nabi Musa. Nah, ular mungkin Nabi Musa. Kemudian ada juga tentang burung apa nih kak? Burung hut yang membawa kabar berita. Terus itu sudah yang berapa itu kak? Itu sudah 4 ya. Yang kelima tentang semut yang bertemu Nabi Sulaiman. ya, semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Kemudian di sini juga ada hewan laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Oke. Kemudian yang terakhir tentang lebah, kisah binatang lebah yang ada dalam Al-Quran. Oke. Dan kita malam ini kita bacanya dongengnya 4 buku aja ya teman-teman ya, biar gak terlalu banyak. Kakak saya yang Yang kayaknya yang mana ya? Burung hut, baru ular, kakak baru gajah dengan paus. Oke, 4 dulu ya teman-teman. Ayo, yang pertama kakak mau tentang ini. burung hutut. Oke, kita baca yuk. Judulnya tentang apa kak? Judulnya tentang hut yang membawa kabar berita. Oke. Ini hut itu adalah nama seekor burung. Ini siapa yang baca? Kakak atau ibu ini? Ibu. Nanti kakak tanya-tanya ya, oke? Kita baca ya tentang burung hut. Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk berbicara dengan hewan atau binatang. Salah satunya adalah bangsa burung yang menjadi pasukannya. Bahasa Inggris gak usah. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang memeriksa barisan pasukan burung, tetapi ia terkejut karena ada seekor burung yang tidak hadir. Burung apakah itu? Ternyata burung hut. Benar sekali. Nabi Sulaiman pun bertanya pada barisan burung, "Kemana hut? Kenapa aku tidak melihatnya?" Semua burung terdiam karena tidak ada satupun yang tahu kemana hut pergi. Tak lama kemudian datanglah seekor burung dengan terengah-engah. "Oh, itu burung hut," kata temannya. Itu ternyata baru sampai nih. Dengan penuh ketakutan, burung hut meminta maaf. "Maafkan aku tuanku, aku terlambat karena membawa berita penting untukmu." Burung hut ngomong kepada Nabi Sulaiman, "Aku baru saja datang dari sebuah negeri bernama Saba." Negeri Saba nih. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balkis. Mereka hidup makmur dan kaya raya. Namun mereka menyembah matahari. Jawab hut dengan penuh semangat. Mereka menyembah matahari. Ini bangsa apa tadi? Ratunya Balkis. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah, tapi menyembahnya matahari. Kemudian, "Benarkah apa yang kamu ceritakan hut?" tanya Nabi Sulaiman. "Benar tuanku," jawab hut yakin. Nabi Sulaiman tampak berpikir sejenak. Kemudian dia menulis sebuah surat. "Sampaikanlah surat ini kepada ratu di negeri Saba. Perhatikanlah apa yang mereka bicarakan," perintah Nabi Sulaiman kepada hut.
Dengan penuh semangat, Hudhud pun langsung terbang menuju negeri Saba. Dia sangat senang karena mendapat tugas penting dari Nabi Sulaiman. Nih Ratu Balkis. Ceritanya Ratu Balkis ini cantik sekali ya ceritain dia. Sesampainya di negeri Saba, burung Hudhud langsung menuju singgasana Ratu Balkis dan menjatuhkan surat itu di hadapannya. Terus Ratu Balkisnya terkejut. "Oh, apa ini?" sahut Ratu Balkis kaget. Setelah selesai membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balkis mengirimkan utusan untuk bertemu Nabi Sulaiman. Rupanya Hudhud tidak berbohong. Kerajaan Saba memang benar ada. Nabi Sulaiman pun semakin mempercayai dan menyayangi Hudhud. Nah, ceritanya begitu ya. Tahukah kamu, burung Hudhud banyak ditemukan di dataran Afrika, Asia, dan Eropa. Burung ini tidak membuat sarang, tetapi burung lainnya, tetapi tinggal di dalam lubang pohon, tebing, atau dinding. Saat berimigrasi, mereka bisa terbang dengan jarak yang cukup jauh. Kisah burung Hudhud Nabi Sulaiman bisa kalian baca di surat apa? Al-Quran, surat An-Naml, ayat 20-40. Oke. Nah, begitu ya ceritanya tentang burung Hudhud membawa kabar berita kepada Nabi Sulaiman, membawa bahwa ada sebuah negeri yang dinamakan negeri Saba. Terus di negeri Saba ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balkis. Oke, sudah ngerti sekarang? Sekarang tadi tentang burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Sekarang tentang apa? Yang paus. Oke, paus nih. Sekarang tentang paus ya teman-teman nih. Judulnya Paus yang menelan Nabi Yunus. Kok bisa ya paus menelan Nabi Yunus? Gimana? Menelan. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu berada di dalam perutnya ikan paus. Gede banget. Gimana ceritanya? Dimakan. Ya, ayo kita dengarkan kisahnya. Dimakan. Paus yang menelan Nabi Yunus. Kita dengarkan ceritanya. Pada sebuah negeri bernama Ninawa, negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang, penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak beribadah kepada Allah. Negerinya Nabi Yunus namanya Ninawa. Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan sangat jauh, melewati hutan dan pegunungan, hingga sampailah dia di sebuah pantai. Di dalam. Nah, ini ceritanya. Saat itu ada sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun naik dalam sebuah kapal karena ingin pergi jauh dari negeri Ninawa. Berlayar. Kemudian hari itu cuaca sangat buruk sekali. Langit menghitam, angin bertiup kencang, dan ombak laut menjadi besar. Oh tidak, ada badai datang. Ini badai, ceritanya ada badai. Kapal itu menjadi oleng. Oleng itu udah mau jatuh, udah mau tenggelam. Kesana kemari dan hampir tenggelam semua penumpangnya. Merasa takut dan panik. Sudah teriak-teriak mereka. Ayo cepat, buang semua barang-barang ke laut. Perintah nahkoda kapal. Dengan cepat seluruh penumpang membuang barang mereka ke laut. Tapi kapal pun tetap Tapi sayang, kapal tetap oleng dan susah dikendalikan. Salah seorang dari mereka terjun ke laut untuk mengurangi beban. Ayo kita undi. Siapa yang harus terjun? Ucap nahkoda kapal. Semua penumpang setuju. Mereka pun melakukan undian. Undian itu kayak mereka tulis di kertas. Oh, nama siapa yang keluar dia yang harus ini ke bawah. Nah, ini dia ceritanya. Karena ini tadi kapalnya kan mau oleng, mau jatuh, mau tenggelam. Jadi harus dikurangi beban di dalam kapal. Jadi harus ada yang rela masuk ke dalam laut biar ringan. Nah ya, tunggu. Terus caranya apa diundi? Diundi ditulis namanya. Toh ada beberapa orang ditulis namanya. Terus kemudian dikocok.
Nama siapa yang keluar itu yang harus terjun ke laut, begitu. Diundi, namanya diundi. Kemudian kertas undiannya dibuka, ternyata Nabi Yunus yang keluar. Terus tapi mereka nggak yakin, mereka undi lagi, Nabi Yunus yang keluar lagi, sampai undiannya 3 kali ternyata. Terus masih Nabi Yunus juga yang keluar namanya. Akhirnya dengan keikhlasan hati Nabi Yunus terjun ke dalam laut. Nah, di dalam laut itu seketika itu ada apa? Ikan paus. Kemudian ikan paus menelan Nabi Yunus. Kenapa? Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus berdoa, "Ya Allah, selamatkan saya." Dia memohon ampunan karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa. Nih, ceritanya Nabi Yunus karena dia meninggalkan negeri Ninawa. Karena dia beranikan diri ke situ. Menyebur tadi, dia mengikhlaskan diri karena biar selamat teman-temannya yang ada di dalam kapal tadi. Kalau dia terjun di dalam laut, terus tidak sengaja ditelan oleh ikan paus, toh? Tapi nggak apa-apa di dalam. Nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, kan cuma tertelan ini. Nih ceritanya. Terus dia berdoa di dalam ikan paus, di perut ikan paus dia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku." Terus Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Saat dekat dengan daratan, ini kan laut kan, ini daratan, sudah di pinggir pantai gitu, di pinggir laut. Nah, namanya daratan. Setelah sudah dekat di daratan, Nabi Yunus pun selamat dikeluarkan oleh ikan paus dari mulutnya. Kemudian Nabi Yunus selamat dan berenang ke tepian. Doanya Terkabul daratan. Jadi kemudian Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa untuk kembali pada kaumnya. Terus Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada berhala. itu apa? Berhala itu patung, dan seperti zaman Firaun itu kan nyembahnya berhala kan. Tahukah kamu, paus bukanlah ikan? Loh, tapi gimana? Mirip. Paus termasuk ke dalam golongan mamalia karena paus menyusui anaknya. Paus merupakan mamalia laut terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 32 meter. Wow. Dan beratnya hingga 200.000 kilo. Gede banget kan paus ini ya, 32 meter. Oh. Nggak bisa diambil. Jadi kisah Nabi Yunus tadi apa? Yang pertama, Nabi Yunus adalah nabi dari negeri Ninawa. Terus kaumnya menyembah berhala. Karena itu Nabi Yunus ingin keluar dari negeri Ninawa dengan mengendarai menumpang kapal laut. Tapi di tengah perjalanan kapal lautnya oleng, mau tenggelam. Terus harus diadakan undian. Undian ketiga, tetap Nabi Yunus namanya keluar. Akhirnya Nabi Yunusnya apa tadi? Selamat. Mengikhlaskan diri untuk terjun ke dalam laut. Nah, di dalam laut itu ternyata ada ikan paus dan menelan tubuh Nabi Yunus. Tapi di dalam tubuh Nabi Yunus di dalam tubuh apa tadi? Ikan paus, Nabi Yunus tetap selalu berdoa agar selamat. Kemudian akhirnya doanya terkabul. Terus hiunya muntah. Iya, memuntahkan Nabi Yunus akhirnya. Habis itu setelah dia muntahkan Nabi Yunus berenang ke tepian dan ikannya pergi ke dalam laut, ke dasar laut lagi, berenang-renang. Nah, gitu ceritanya. Jadi tentang paus dengan Nabi Yunus ceritanya. Kemudian ini kisah yang ketiga tentang apa ya? Nabi ular, mukjizatnya Nabi Musa. Nah, kalau ular, mukjizatnya Nabi Musa. Oke. Siap mendengarkan? Oke. Nabi Musa hidup di Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun. Nah, ini sekarang Raja Firaun, toh Nabi Musa. Pada zaman itu Firaun menjadi raja yang sangat jahat. Dia sering sekali menyakiti rakyatnya. Firaun itu siapa? Raja di kerajaan Mesir, tapi dia jahat. Ini. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk menemui Firaun. Mereka mengajak Firaun agar mau menyembah Allah karena bangsanya kaum Firaun itu menyembahnya berhala juga.
Namun Fir'aun menolak. Dia tetap percaya jika Nabi Musa adalah utusan Allah. Fir'aun pun menantang Nabi Musa untuk membuktikan kebenarannya. Lalu para ahli sihir istana berdatangan nih atas panggilan Fir'aun. Mereka membawa tali, temali dan tongkat yang akan dipakai untuk melawan Nabi Musa. "Hai Musa, siapakah yang akan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu?" tanya para ahli sihir. Ini sihir-sihir. Jadi tongkatnya bisa jadi ular, berubah jadi ular. Lihat. Itu yang ini. Yang penyihir-penyihir ya. Kenapa? Iya, karena mereka mau ini dengan Nabi Musa. Kenapa? Kasih tunjuk kejagoannya. "Silakan kamu sekalian yang melemparkan terlebih dahulu," jawab Nabi Musa. Maka seluruh ahli sihir istana melemparkan tali-tali dan tongkat mereka pegang. Jadi berubah jadi ular. Ini jadi ular. Tapi itu cuma hayalan begitu, tidak benar. Tiba-tiba tali temali itu terlihat seperti ular kecil yang merayap dengan cepat. Semua yang ada di dalam ruangan berteriak ketakutan mereka. Tapi tahukah kamu, sebenarnya itu bukanlah ular sungguhan. Itu hanyalah sihir. Para ahli sihir melumuri tali temali dan tongkat mereka dengan air raksa. Kemudian tali temali dan tongkat itu bergerak dan memanjang seperti ular yang berjalan. Kalau bukan ular berarti apa dan? Atas perintah Allah, Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya yang dia pegang. Seketika itu tongkat yang dia lempar berubah menjadi ular yang sangat besar. Jadi ular tongkatnya Nabi Musa. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu ininya kemampuannya Nabi Musa. Toh ular besar itu lalu menelan ular-ular yang kecil tadi, ular-ular penyihir tadi yang dia telan. Toh ditelan oleh ularnya Nabi Musa, ular besarnya. Semua orang terkejut dan takut, termasuk Fir'aun. Para ahli sihir tahu ular besar itu adalah ular sungguhan, bukan ini. Kalau yang tadi kan seperti cuma ular-ular tidak sungguhan ini. Nah, kalau ini ular sungguhan ceritanya. Para ahli sihir istana pun serentak bersimpuh di hadapan Nabi Musa. Mereka percaya bahwa Nabi Musa benar-benar utusan Allah. "Kami percaya kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa dan Harun," ucap mereka dengan yakin. Fir'aun sangat marah. Raja Fir'aun sangat marah karena Nabi Musa berhasil mengalahkannya. Lalu dia mengusir Nabi Musa dan para ahli sihir pergi dari istana. Nabi Musa dan Harun meninggalkan istana Fir'aun dengan perasaan lega. Nah, ceritanya begitu ya. Tahukah kamu ular tidak memiliki kaki? Toh? Mereka berjalan dengan cara melata. Melata itu merayap. Ular termasuk hewan karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Tadi lupa ya teman-teman ininya. Tadi tentang ular. Kesimpulannya dulu. Beda. Mirip lah. Kesimpulannya dulu. Tadi tentang Nabi Musa, ular Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu diberi mukjizat. Diberi kekuatan Allah untuk merubah tongkatnya menjadi ular untuk mengalahkan penyihir-penyihir dari Raja Fir'aun. Oke, bisa? Yang keempat tentang gajah pasukan Abraha ya teman-teman. Di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang raja bernama Abraha. Dia mempunyai pasukan yang terdiri dari gajah-gajah besar. Ini Raja Abraha ya, dari Yaman, jahat dia. Karena dia ingin memindahkan Ka'bah, fungsi dari Ka'bah di Mekah. Suatu hari Raja Abraha mendengar kabar ada sebuah bangunan di kota Mekah yang selalu dikunjungi banyak orang. Bangunan apakah itu? Bangunan itu disebut Ka'bah. Raja Abraha tidak mau kalah. Lalu dia membuat bangunan yang sangat besar dan indah agar orang-orang tidak mengunjungi Ka'bah lagi. Namun sayang, tidak ada orang yang mengunjungi bangunan dari ini tadi yang dibuat Nabi Abraha. Nah, ini Ka'bah, ini orang-orang. Raja Abraha sangat marah. Dia pun berencana untuk menyerang Ka'bah. Ini pasukan gajah ini.
mau menyerang Ka'bah. Dia mau masuk ke Ka'bah, mau merusak Ka'bah. Ini Raja Abraha. Dia ini kayaknya ini sih penyembah berhala. Keesokan harinya ribuan gajah dan bala pasukan Raja Abraha berangkat dari Yaman menuju Mekah. Hentakan kaki gajah Abraha terdengar sangat keras. Orang-orang yang mendengarkannya merasa takut dan cemas. Oh tidak, Ka'bah pasti akan hancur diserang oleh Raja Abraha dan pasukannya. Itu teriakan orang Mekah. Kemudian lihat ini, pasukan gajah Raja Abraha terus bergerak maju mendekati kota Mekah. Mereka yakin bisa menghancurkan Ka'bah. Ini mau menghancurkan Ka'bah ini. Kenapa? Karena dia punya bangunan seperti Ka'bah. Dia iri dengan Raja Abraha. Dia suka bangunannya didatangi orang-orang, bukan cuma Ka'bah. Makanya dia menghancurkan Ka'bah. Bahkan mereka merampas unta-unta milik salah satu penduduk Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Inilah hari kehancuran Ka'bah, teriak Abraha sombong. Namun saat hendak memasuki kota Mekah, tiba-tiba gajah tadi dihentikan langkahnya. Rupanya gajah-gajah itu enggan menyerang Ka'bah. Dari surah Al-Fil. Betul. Gajah. Raja Abraha menjadi geram. Dia menyuruh prajuritnya untuk membuat gajah-gajah itu menurut. Tapi prajurit Raja Abraha sudah kehabisan akal, kelelahan menangani gajah-gajah tersebut. Ternyata gajah tersebut diserang oleh burung ababil. Benar sekali. Hingga kemudian atas perintah Allah datanglah segerombolan burung di angkasa. Mereka melempari batu-batu panas tepat ke arah pasukan Abraha. Jadi pasukan Abraha jadi kalah karena dibantu oleh burung ababil yang diperintahkan oleh Allah. Seketika semua pasukan menjadi panik. Panik. Ini dikasih lempar api ini tuh, bola-bola api yang dibawa oleh Padahal semua mau hancurkan Ka'bah. Iya, jadi dibantu oleh burung ababil. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Maka hancurlah Raja Abraha dan pasukannya sebelum sampai di Mekah. Ka'bah pun selamat nih, tidak jadi dihancurkan karena terlindung. Penduduk kota Mekah jadi sukacita. Ka'bah tetap aman dan terjaga. Ini jadi bisa berhaji tiap tahun. Kan? Yang pasukan yang Abraha kalah, jadi mereka pulang takut. Mana? Ke Yaman. Mereka kan orang Yaman kan tadi? Negeri Yaman kan dia tadi, nggak ada salah ya? Yaman. Tapi di Yaman. Kalau Ke di Yaman sini kan, apa? di Yaman. Kalau tadi di Mekah, Ka'bah itu di Mekah. Nih. Saudi. Ini Yaman. Nah, ini dia didirikan oleh Raja Abraha. Ini di Mekah, Ka'bah di Mekah. Oke. Padahal masih Yaman Sekarang, masih lebih besar. Tahukah kamu, gajah adalah mamalia terbesar di dunia. Gajah nih, berat tubuhnya bisa mencapai 8.000 kilo. Gajah menghabiskan waktu 16 jam untuk makan. Wow, lama banget. Dan 4 jam untuk tidur. Mereka hidup di sabana, di hutan, gunung, rawa-rawa. Makanan pokoknya mereka adalah rumput, daun, ranting, buah, kulit pohon, dan akar. Oke, itulah tentang gajah. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Ulangi. Gajah pasukan Abraha. Raja Abraha dari negeri Yaman. Dia pingin menghancurkan Ka'bah karena dia iri. Dia pingin di negerinya ada bangunan seperti Ka'bah, tapi tidak didatangi oleh orang-orang. Jadi dia merasa ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Raja Abraha membawa pasukannya dengan mengendarai gajah-gajah, namanya pasukan gajah. Gajahnya kalah. Iya, karena diserang oleh burung-burung ababil yang membawa bola-bola api atas perintah Allah. Akhirnya selamat deh, kan? Makanya selamat Ka'bahnya. Itu terdapat dalam pulang ke Yaman. Yaman. Itu terdapat dalam surat Al-Fil. Oke, selesai. Jadi untuk part 1 ini kita tadi sudah selesai membaca apa Kak tadi Kak? Yang Hudhud, Iya. Paus. Hudhud ini membawa berita ini tentang temannya Nabi Sulaiman. Kalau Paus ini tadi yang menelan
Nabi Yunus. Kalau ular, mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular. Kemudian yang ini apa? Gajah, pasukan Abraha menyerang Ka'bah tapi diselamatkan oleh burung ababil atas perintah Allah. Oke. Segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Wassalam. Salam.